14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari radio berita penting yang mengguncangkan dunia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita ini menjadi sinyal bahwa saatnya kemerdekaan Indonesia semakin dekat. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th, I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju. Mari kita ke rumah Bung Karno untuk memberitahukan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Marilah kita sepakat menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ada, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Silakan duduk. Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Jadi, kami kemari mengadakan rapat dan hasilnya kami setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Ya, akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini waktu yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa kalian tidak memikirkan bahwa apa yang kita dapat kita semangat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Ya, nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berdiri dengan golongan tua. Baiklah. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk memproklamasikan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Bagi saya yang paling penting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali. Selain itu, masalah kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan sidang PPKI 18 Agustus. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih sangat muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kita semuanya berantakan? Baik, Bung, kita semua telah sepakat.
ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini, maka esok akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Syarat saya kebijaksanaan, potong leherku dan tak usah menunggu esok. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa memicu Soekarno untuk melakukan hal itu? Para pemuda terus mendesak untuk tetap segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, Hatta menyampaikan keputusan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan serta memungkinkan timbul banyak korban. Ya, sementara apa yang harus kita lakukan? Sedangkan golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Gimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Hatta dari daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada 16 Agustus 1945, dini hari jam 3 pagi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta.